Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada malam yang berbahagia ini, puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan iradahnya pada malam hari ini kita telah bergabung dalam sebuah sesi pertemuan melalui platform Google Meet ini untuk sedikit berbagi ilmu, berbagi kebaikan berupa praktik baik yang akan nanti disampaikan oleh teman-teman. Kemudian selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati teman-teman pemateri atau yang akan membagikan pengalaman praktik baik pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Habib Said Munandar dari Kabupaten Bengkalis. Kemudian Bapak Tekunya Azmi dari Labuhan Haji Aceh Selatan yang saat ini berada di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Saya agak limbung Pak Azmi karena Pak Azmi ini terus berpindah-pindah provinsi sepertinya. Dari Aceh ke Kepulauan Riau, kemudian ke Kalimantan Barat ya. Hidupnya masih singkat tapi pengalamannya sudah setinggi pohon ulin sepertinya. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu semua, teman-teman pengajar, guru dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dari Kabupaten Nias, saya lihat dari Kepulauan Mentawai, kemudian ada beberapa juga dari Pulau Kalimantan. Semoga nanti dalam perjalanannya jumlah peserta semakin banyak dan ilmu yang kita dapatkan juga semakin banyak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada Bapak Said Munandar dan Bapak Azmi akan berbagi praktik baik kepada kita semua, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kita Bapak Said Munandar. Kemudian yang kedua oleh Bapak Azmi. Nanti setelah satu sesi mungkin akan kita lakukan tanya jawab. Apa yang ingin disampaikan nanti boleh ditanyakan. Kemudian Bapak Ibu, mungkin sama atau sedikit berbeda dari Zoom atau pertemuan webinar yang sudah Bapak Ibu lalui sebelumnya, kita berikan keleluasaan atau keluasan untuk bertanya. Yang utama sekali terkait dengan materi yang disampaikan, ataupun ada hal-hal yang di luar yang belum disampaikan. Misalnya ada kasus yang membutuhkan sharing pengetahuan yang ada di sekolah Bapak Ibu, boleh juga nanti disampaikan supaya teman-teman dari komunitas ini juga nanti bisa mempelajari, melakukan studi literatur, dan mungkin akan menjadi bahan untuk seminar yang akan dilakukan oleh komunitas selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum pemateri kita melakukan sharing praktik baik, saya perkenalkan dulu ada teman kita
yaitu Bapak Agus Iriansyah. Beliau adalah ketua komunitas ini. Komunitas apa itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus sendiri. Saya rasa sampai di sini dulu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Agus Iriansyah selaku ketua komunitas. Silahkan Bapak Agus, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Aris Jainuri selaku moderator dan host kita pada malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita telah dipertemukan di dunia maya ini dalam rangka kita sedikit belajar, sharing session, kemudian saling berbagi antara kita sesama guru dalam tema penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam adalah sama-sama kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Selamat malam semuanya, kawan-kawan yang telah bergabung. Ucapan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit mengenalkan komunitas kita dan juga kawan-kawan yang terlibat di dalam komunitas ini. Komunitas ini adalah komunitas baru yang ada di MM. Kita sudah tahu walaupun baru, tapi pengurus-pengurus komunitas kita bukanlah orang-orang baru yang berada di pendidikan. Mereka adalah orang-orang lama yang telah berpendidikan, yang diprakarsai oleh di sini ada pemateri kita yaitu Bapak Said Munandar, kemudian ada Bapak Azmi dan juga moderator Aris Jainuri, dan juga tidak lupa di sini ada beberapa kawan yang lain seperti admin kita Muhammad Darmansyah, kemudian Jasri Irawan, Mustafa, Eka Julia, Diba Rizky Nurdin, dan semua Safrijal, Bang T yang kita sebut sebagai sesepuh kita. Jadi ketika kita duduk-duduk di sini, daripada kita duduk membahas hal-hal yang tidak berguna, alangkah baiknya kita juga membahas hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi kita. Karena walaupun kita sebagai guru itu tidak serta-merta kita berhenti belajar. Nah, disinilah kita membuat sebuah wadah di mana kita bisa saling berbagi. Juga saya tidak lupa menyapa Bapak Mustafa di sini dari penempatan dari Nia Selatan ya. Dan juga komunitas ini kita buat sebagai upaya kita untuk belajar sebagai guru. Kita bisa sharing apa yang terjadi di sekolah, kemudian kita bisa berbagi, kita cari solusi dengan kawan semua. Kemudian ketika kita ini tentang tema penerapan disiplin positif, kenapa pada malam ini penerapan disiplin positif? Karena ini pemateri kita kebetulan adalah calon guru penggerak hebat yang alhamdulillah telah lolos seleksi untuk ikut pendidikan guru penggerak, dan di salah satu modulnya ada di situ modul 1.4 kalau nggak salah saya tentang budaya positif. Nah, ada satu tugas yaitu diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di sekolah atau rekan-rekan sejawat sesama guru di seluruh Indonesia. Nah, tujuan komunitas kita ini adalah untuk memberi wadah kepada teman-teman kita untuk mengembangkan diri, untuk mengerjakan tugas-tugas dan aksi nyata mereka. Kemudian kami juga mengajak rekan-rekan semua yang telah bergabung di sini untuk bergabung juga ke komunitas kita supaya komunitas kita bisa lebih berkembang. Dan jika ada teman-teman yang siap bersedia menjadi pemateri, boleh menghubungi, karena kita di sini sharing session. Kita bagi pengalaman, kita bagi apa yang terjadi di sekolah untuk kita cari solusi bersama dalam forum ini. Ini adalah webinar series kedua yang insya Allah akan ada seri-seri selanjutnya. Di series pertama sudah kita laksanakan pada malam Rabu kemarin.
itu adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang alhamdulillah berjalan dengan sukses, yang materinya dibawa langsung oleh Bapak Dibarizki. Beliau juga adalah kepala sekolah di SMP Negeri 11 Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, jadi walaupun kita berbeda provinsi di sini, tapi komunikasi kita alhamdulillah kita buat senyaman dan mudah mungkin supaya kegiatan kita berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Besar harapan kita bahwa kegiatan kita pada malam ini bisa berjalan dengan lancar, dan ilmu-ilmu yang didapatkan tentang penerapan budaya positif di situ mungkin ada tentang restitusi, kemudian ada tentang kebutuhan dasar manusia, tentang 5 posisi kontrol dan lain-lain yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Said Munandar dan Bapak Asmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja kita mintakan kepada rekan kita Bapak Said Munandar dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk melakukan pemaparan materi yang sudah dipersiapkan dan ini disampaikan pada malam ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Said Munandar. Baik, terima kasih Bapak Aris Januri selaku moderator. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Suaranya jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak putus-putusnya kita terima pada malam hari ini, nikmat untuk kita bisa bersilaturahmi di dunia maya ini, hingga nikmat sehat dan sebagainya. Kemudian salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islam ya. Yang terhormat pengurus Kombel Komunitas Guru Cerdas dan Unggul, yang terhormat Bapak keynote speaker Agus Sitiansyah selaku Ketua Kombel, kemudian ada Bapak Moderator Aris Januri, ada materi satu lagi yang jauh dari Kalimantan, ada Bapaknya Azmi yang akan mengkolaborasikan materinya dengan saya nantinya. Kemudian ada pengurus-pengurus yang lain dan juga yang berbahagia kawan-kawan semua. Banyak di sini kawan-kawan yang mungkin sudah mengenal dan ada yang belum mengenal. Nanti kita berkenalan lagi lebih lanjut. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu ajang silaturahmi kita, di mana ajang silaturahmi ini juga merupakan ajang kita belajar untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Izinkan saya share screen sebelum kita mulai acara kita. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan membawakan materi, salah satu juga merupakan tugas daripada yang seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Kombel tadi, Bapak Agus Sitiansyah, bahwa ini merupakan salah satu tugas diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, budaya positif adalah judul kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan diri dulu, saya Munandar, guru SDN 11 Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Saat ini sedang menyelesaikan modul 1-4, yaitu budaya disiplin positif. Nah, ini adalah aturan kita. Yang pertama, menghidupkan kamera, kemudian suara di unmute kalau memang tidak ada keperluan. Kemudian kalau ada hal-hal yang bersifat teknis seperti jaringan dan sebagainya, maklum kita berada di dunia maya. Kemudian jika ada hal-hal yang penting dicatat. Jikalau Bapak Ibu ingin berkomentar, memberikan masukan atau tanggapan yang bersifat konstruktif, silakan mengangkat tangan atau raise hand.
dan kemudian memantau, memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Kalau nanti ada yang kurang-kurang bisa ditanggapi, ditambahkan, dan sebagainya. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh melalui kolom chat, boleh. Atau bisa langsung nantinya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut materi pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah Bapak Ibu, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pastinya kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani dengan seorang pendidik itu hampir-hampir sama. Yang mana petani menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur-jamur yang mengganggu tanaman padinya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah tempat kita mengajar itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Hingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah Bapak Ibu, coba amati sekarang mungkin di saat Bapak Ibu di sekolah mengajar, coba Bapak Ibu amati lingkungan sekolah Bapak Ibu. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah Bapak Ibu menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, yaitu belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah Bapak Ibu, perlu diingat selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah contoh, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini hanya ilustrasi. Sobeklah, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Mohon izin Pak Said, Yo. slide-nya tidak berpindah Pak. Oke, sebentar Pak. Ini sudah berpindah? Belum Pak, masih di slide pertama, salam dan bahagia. Aduh, sebentar. Padahal saya sudah jauh nih ke slide-slide entah ke berapa. Biasa, kesalahan teknis. Bisa Slide 10 itu Pak Said, sudah di slide 10. ini jalan? Ya, Slide-nya? jalan Pak Said, jalan. Oke. Ya. Sampai di sini tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Ada A dan
B. Anda dan teman Anda. Cobalah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa memujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, itu adalah salah satu ilustrasi guru mengontrol murid. Seseorang yang punya karakter, dia tidak bisa tidak bisa diganggu, tidak bisa diubah karakternya. Kalau misalnya dia tetap menggenggam, apapun yang kita lakukan, maka dia tidak akan melepaskan genggamannya, walaupun dengan berbagai cara. Itu adalah sebuah penguatan positif. Seseorang memiliki hak dan tidak boleh memaksa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada disiplin positif. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa disiplin anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah memiliki pandangan yang sama? Nah, kita beri contoh. Seorang yang disiplin itu muncul dari dalam dirinya atau intrinsik. Seseorang yang ingin pergi ke suatu tempat, misalnya menggunakan helm. Nah, kalau memang menggunakan helm gara-gara takut polisi, itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kalau memang menggunakan helm adalah untuk keamanan, memang untuk melindungi diri dari panas, dari debu, dari kecelakaan yang bisa berakibat fatal, tapi dengan adanya helm bisa membuat kita selamat. Nah, itu adalah salah satu makna disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut membahas tentang masih masalah disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, dengan teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu, tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut Bapak Ibu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah Bapak Ibu, tadi setelah kita bahas tentang makna disiplin positif, di mana pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan selanjutnya ada Dian Bosen yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini yang paling utama dan diaplikasikan di setiap sekolah, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah misalnya, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ataupun psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal.
Nah, kemudian yang kedua ada masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Pujian dari seseorang yang menurut mereka penting, atau mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat seperti yang pertama, yaitu bersifat eksternal. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, yang seperti apa saya bisa melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita lanjut kepada hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang mari kita bahas program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, sebelum kita lanjut, ada hukuman dan ada konsekuensi. Coba kita lihat mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, ini ada tindakan guru, misalnya mencatat 10 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Mencatat 100 kali di buku saya tidak akan karena terlambat di sekolah. Ini adalah sebuah bentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau bisa langsung. Kemudian ada yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini adalah bentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini semua apakah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu berhubungan langsung dengan efek yang dari perilaku yang dilakukan, kesalahan dan lupa. Sedangkan hukuman itu tidak ada hubungannya. Nah, ini dia, hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin
menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari Kosen tahun 2004. Nah, Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti saya sampaikan tadi. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kita kembali ke atas sedikit. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebenarnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sesuatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas mereka yang tertinggal. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Oke, Bapak Ibu, masih banyak materi yang perlu disampaikan, tapi mengingat waktu yang sangat singkat, sementara saya berikan kesempatan dulu kepada moderator, mungkin ada tanggapan ataupun masukan. Pada moderator, saya persilakan untuk sementara. Baik, terima kasih Bapak Said Munandar atas paparan materi yang baru saja disampaikan tadi. Seperti yang Bapak pemateri sampaikan tadi, memang waktu kita batasi harusnya selesai jam 10 atau sebelumnya. Karena mengingat daerah-daerah di Indonesia bagian timur itu jam 10 malam itu sudah sangat larut ya. Karena maghribnya saja bisa jadi itu jam 5 atau jam setengah 6 tadi. Dari paparan Bapak Said Munandar tadi, kami menangkap sangat banyak tadi ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dan hari ini sudah ada sedikit gambaran, tinggal kita elaborasi bersama-sama nanti bagaimana pengetahuan tadi bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Yang intinya tadi yang saya lihat juga, saya sangat suka tentang perbedaan atau bagaimana membedakan hukuman dan konsekuensi. Karena kita menganggap pada hari-hari, jadi setiap imbas dari perbuatan yang kita lakukan itu semuanya hukuman. Padahal ternyata ada yang namanya itu memang konsekuensi dari perbuatan kita sendiri ya. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi karena mengingat waktu, sekali lagi waktu yang singkat, saya batasi 2 orang penanya saja. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan dengan mengklik tombol tangan ya, ada tombol berlogo tangan. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, 2 orang. Ada penanya pertama ini dari Bapak Muhammad Darmansyah dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ya, Sintang ya, dari Sintang, Kalimantan Barat. Oke. Silahkan Bapak Muhammad Darmansyah ditanyakan langsung kepada Bapak Said Munandar.
Baik, terima kasih Pak Aris. Izin Pak Said, langsung saja Pak Said. Ya, silakan. Disiplin positif dan turunannya itu merupakan hal yang baru, di mana lingkungan sekolah itu sudah terbiasa dengan budaya yang lama. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita meyakinkan rekan sejawat, terutama sekali kepala sekolah, untuk ikut sama-sama berubah dari budaya lama ke budaya baru. Terkadang kita itu sudah sangat nyaman dengan budaya lama. Kira-kira seperti itu Pak Said. Bagaimana cara kita meyakinkan guru dan kepala sekolah kita untuk sama-sama berubah? Terima kasih. Langsung saya jawab Pak Aris atau diambil alih dulu? Sudah tadi satu pertanyaan dari Pak Darman, bagaimana mengubah pola pikir pada praktik keseharian kita dari budaya lama ke budaya baru, merubah paradigma pola pikir kita. Selanjutnya, saya mohon penanya kedua kalau ada. Kita tunggu 30 detik kalau ada yang ingin bertanya. Silakan yang raise hand. Ada beberapa orang tuh, Pak Aris. Halo Pak Aris. Ya, itu yang 2 orang memang sudah sepertinya terklik tadi di awal saya pantau. Ya, sepertinya tidak ada. Silakan Bapak Said Munandar menanggapi pertanyaan dari teman sejawat kita Bapak Muhammad Darmansyah dari Kalimantan Barat tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Darman, jauh-jauh dari Kalimantan bertanya terkait disiplin positif ya. Dan yang Pak Darman tanyakan tadi itu merupakan realita sehari-hari kita di sekolah dan itu menjadi PR kita semua, di mana kita sudah nyaman dengan budaya kita yang lama, sehingga budaya-budaya baru kita tentang disiplin positif ini terabaikan. Nah itulah tugas kita, apalagi sekarang ini ada program guru penggerak, itu merupakan sebuah program yang dicetus oleh Menteri Pendidikan, program yang begitu bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tentunya. Oleh karena itu, tugas kita selaku guru, apalagi guru-guru muda ini yang banyak pengalaman, untuk merubah mindset guru-guru kita, rekan-rekan kita yang sudah nyaman dengan pola lama itu, agar diubah secara pelan-pelan, mulai dari diri kita, teman terdekat kita, hingga sampai kepala sekolah. Nah, dengan cara kita sering berkolaborasi dalam segala hal, sering berbagi praktek baik dengan teman-teman rekan sejawat, dan tentunya sosialisasi terkait disiplin positif ini harus digencarkan, baik di sekolah, di masyarakat, di lingkungan yang berhubungan dengan sekolah. Itu seperti itu mungkin dari saya jawaban sementara. Semoga bisa mencerahkan dan bisa menjadi jawaban untuk Bapak Darman. Terima kasih Pak Aris. Saya tambahkan lagi Pak. Boleh, silakan Pak Azmi, jika ingin ditambahkan. Ya, silakan Pak Azmi. Izin Bapak Aris Januari, Pak Moderator dan juga Pak Said Munandar. Silakan Pak Azmi, silakan. Ya baik, menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Muhammad Darmansyah dari salah satu SD di Kabupaten Sintang, Merhara ya. Luar biasa pertanyaannya Pak. Memang ketika kita melakukan perubahan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang seperti Pak Darman sampaikan tadi, itu memang suatu perkara yang berat ya. Tapi semua perkara itu ada solusi dan jalan keluarnya. Dan itu semua pun dialami oleh semua sekolah. Pasti itu ya. Pasti itu. Berubah dari kebiasaan lama menuju kepada kebiasaan baru. Nah mungkin jawaban dari saya itu salah satu caranya itu ya ini tadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Said Munandar tadi, salah satunya dengan mengikuti program guru penggerak ini ya. Nah ketika seseorang yang sebelumnya belum mengikuti guru penggerak ya, ketika dia sudah mengikuti guru penggerak dan menjalaninya, mendalaminya, itu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Oh ternyata seperti ini ya. Dan itu juga yang saya rasakan. Nah sebagaimana materi yang disampaikan oleh Pak Said Munandar tadi,
tadi ada di bagian motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dengan memberikan pemahaman bagaimana cara memunculkan atau melahirkan motivasi internal kita agar kita mau berubah ya. Mungkin bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan sejawat kita, apakah kita akan terus menjadi guru yang seperti ini ya, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tidak mau berubah ya kan. Nah, saya pikir dengan perkembangan zaman yang sudah sangat luar biasa seperti ini, ya kan, mau tidak mau kita harus bergerak. Kita harus meninggalkan kebiasaan lama itu, ya kan? Yang mana sebagaimana kita rasakan saat ini, contohnya saja, ya yang lagi booming sekarang ini ya, ketika ada PMM, di aplikasi platform Merdeka Mengajar itu, ya kan? Saya lihat di sini cukup banyak yang guru-guru yang kelabakan ketika menghadapi hal tersebut. Kenapa kelabakan? Karena itu tadi, karena dia sudah tidak terbiasa tadi ya, tidak mau berubah dari kebiasaan lama untuk berubah kepada kebiasaan baru ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Muhammad Darmansyah. Saya kembalikan kepada Pak Aris Januri. Ya begitu Pak Said Munandar. Terima kasih. Siap. Suara Pak Aris tidak terdengar. Pak Aris di-unmute dulu. Halo Pak Aris. Suaranya tidak terdengar. Pak Azmi bisa mendengar suara Pak Aris? Oke. Terdengar Pak, terdengar. Oke, Ya, Pak Aris. Siap, Pak Aris, siap. Tadi kendala jaringan, mohon maaf semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Said Munandar atas jawabannya, dan terima kasih kepada Pak Azmi atas tanggapannya. Saya menangkap tadi bahwa ada 3 hal yang menjadi jawaban. Pertama adalah kesalahan dari selama melakukan sosialisasi, perbanyak sosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah dimulai dari diri sendiri. Yang sampaikan Asmi tadi adalah semuanya harus dimulai dari diri sendiri, kemudian baru bisa menginspirasi bagi kawan-kawan di sekolahnya masing-masing. Saya rasa itu. Kemudian selanjutnya akan kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Bapak Teguh Azmi dari Labo Haji yang saat ini bertugas di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, kepada Bapak Azmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tentunya saya langsung tutup atau nanti sambung lagi Pak Aris? Ini ada yang ingin disampaikan kembali Bapak Said Munandar? Sepertinya tidak ada lagi, cuma tinggal penutupan saja terakhir. Atau terakhir nanti? Ya, boleh di terakhir nanti. Atau kalau memang tidak ada lagi, kita beri waktu 2 atau 3 menit saja ya Bapak Said Munandar. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan kembali. Sementara saya serahkan kepada Bapak Said Munandar. Oke, baik Pak Aris, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba menyimpulkan sedikit dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya disiplin positif kita ini harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka jangan berharap rekan-rekan sejawat kita, kepala sekolah kita, lingkungan sekolah kita akan bisa berubah. Oleh karena itu, mulailah dari diri kita sendiri untuk berubah. Dan satu lagi, jangan pernah lelah untuk terus belajar mengembangkan kompetensi diri melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya seperti Pak Azmi bilang tadi, mengikuti program guru penggerak supaya kita lebih bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari berbagai kegiatan pengembangan diri tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya masih banyak, Bapak Ibu, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol
kemudian ada beberapa materi lagi, submaterinya yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, Bapak Azmi dari Kalimantan Selatan. Sementara dari saya tutup. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, terima kasih banyak kepada Bapak Moderator. Sementara saya tutup, ini kalau ada kita tambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Bapak Aris Januri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Said Munandar. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Bapak Azmi. Kepada Bapak Azmi kami persilahkan tempat dan waktunya. Kemudian kami ingatkan Bapak Azmi, kita waktunya agak sedikit terbatas. Memohon Bapak Azmi untuk melakukan pemaparan secara efisien, Pak Azmi ya. Siap. Sekali lagi waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Silakan Bapak Azmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris Januri selaku moderator yang memimpin berlangsungnya diskusi dunia maya kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu ya, bukan mempersingkat waktu. Jadi tadi sudah dibuka oleh moderator Pak Aris Januri dan juga Pak Said Munandar. Jadi langsung saja saya masuk kepada pemaparan materi ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Silakan. Silakan Pak Azmi, silakan. Baik. Tes, terdengar suara saya Bapak Ibu? Dengar. Baik. Langsung saja, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Pak Said Munandar tadi dalam budaya positif tadi, ada beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Azmi Labuhan Haji. Sangat menarik materi yang disampaikan tadi tentang restitusi dan inti 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru dalam hal mendisiplinkan siswa. Jadi intinya adalah tidak asal-asalan, kemudian tidak melakukan judgement atau membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang sangat menarik saya tangkap tadi adalah bagaimana memperlakukan siswa yang melakukan kesalahan sehingga mampu memperbaiki kesalahan tersebut. Siswa yang mampu memperbaiki kesalahan tersebut. Rasanya memang sangat sulit, tetapi sekali lagi kembali kepada semangat, kesabaran, kemudian sosialisasi dan dimulai dari diri sendiri. Saya rasa seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Azmi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mohon kepada Bapak Ibu semua yang masih ada mengganjal di pikirannya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengangkat tangan dengan mengklik tombol 5 jari yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, ada Ibu Minarti ya, Minarti Asel. Ibu Minarti, ada yang ingin ditanyakan? Pak Jasri itu sudah buka tangan. Sebelumnya ada Ibu Minarti, ada. Kemudian Ibu Nurida, tidak ada respon. Bapak Dep Hajar, halo Bapak. Suaranya putus-putus Pak. Bisa terdengar Bapak Azmi suaranya? Putus-putus Pak Aris. Mungkin Bapak Dep Hajar bisa berpindah posisi dulu, menentukan lokasi yang paling bagus jangkauan sinyalnya. Ya, selanjutnya kita alihkan ke Pak Jasri Irawan sambil menunggu Pak Dep Hajar. Silakan Pak Jasri Irawan yang mau bertanya. Pak Jasri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Aris Januri, dan juga Bapak pemateri, Pak Azmi, dan juga Pak Said Munandar yang memberikan materi yang sangat bagus. Sebuah wawasan baru bagi saya.
Jadi ini sangat menarik bagi saya, itu tentang penerapan disiplin positif. Nah, kemudian tadi ada sedikit saya dengar tadi tentang segitiga restitusi. Nah, di mana kita membuat peserta didik itu menyadari kesalahannya sendiri gitu melalui kegiatan-kegiatan pada segitiga restitusi. Pertanyaan saya, itu kan prosesnya kan lumayan agak langsung ya, langsung tidak menghukum. Nah, seandainya saat kita sedang melakukan penyadaran siswa itu terhadap kesalahannya, kemudian ada selentingan guru berkata prosesnya terlalu lama, berbelit-belit, kemudian bagaimana kita menanggapi itu gitu, menanggapi dari suara miring dari rekan guru yang mengatakan tindakan kita terlalu lambat, responnya lama gitu. Kemudian satu lagi, bagaimana kita membuat penerapan disiplin positif ini menjadi budaya di sekolah, tidak hanya untuk 1-2 orang guru saja gitu. Karena jika dalam satu pendidikan hanya dilaksanakan oleh 1 ataupun 2 orang guru, imbasnya biasa menemui kegagalan karena hanya segelintir guru yang melakukannya. Jadi agar membuatnya menjadi budaya itu seperti apa? Mohon bantuannya Bapak pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung saya tanggapi dulu ya. Nanti mungkin ditambahi oleh Pak Said, boleh juga nanti ya, terkait masalah pertanyaan dari Pak Jasri Irawan tadi dari Aceh ya, tentang menanggapi suara miring atas tindakan yang terlalu lama kita lakukan ketika kita menyelesaikan suatu problem atau masalah di sekolah ya, oleh rekan-rekan guru. Iya. Memang benar Pak, setiap sekolah itu punya warna atau nuansa tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan ya kan. Iya benar Pak. Dan kita pun juga menemukan berbagai warna siswa kita ya kan. Ada Benar, yang model penyelesaiannya harus kontak fisik, ada harus bentak-bentak, atau ada dengan lemah lembut. Nah, ya kan? Iya, Nah, Pak. kalau dari segitiga restitusi ini, kalau teorinya itu kan yang pertama itu kita melakukan menstabilkan identitas, ya kan? Sampai yang terakhir nanti menanyakan keyakinan kelas. Mungkin penekanannya di poin menanyakan keyakinan kelas, karena di materi budaya positif ini ada juga melakukan penerapan keyakinan kelas. Artinya apa? Kita seorang guru dengan murid itu melakukan kesepakatan. Kesepakatan apa saja yang akan dilakukan ketika mereka berada di sekolah, di lingkungan sekolah maupun di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kalau itu dilanggar ya harus kita diskusikan lagi, ya kan? Terkait masalah suara miring dari teman guru tadi, saya pikir memang ada apa. Itu memang nggak bisa kita pikiri. Cuman kalau kita menyelesaikan masalah itu model gaya-gaya lama, model roll kuning atau penggaris besi menghantam anak murid, itu kan tidak boleh lagi sekarang. Nanti kalau kita lakukan itu langsung jadi headline berita, nanti ada Bapak polisi datang ke rumah atas laporan orang tua, ya kan? Ya benar-benar. Jadi mungkin menyikapi hal-hal seperti itulah, makanya segitiga restitusi ini kita terapkan. Mungkin korelasinya ke situ Pak ya. Kalau zaman dulu, zaman ketika saya SD dulu, ketika saya siswa dulu ya, SMP lah saya katakan. Memang di angkatan saya banyak yang degilnya, banyak yang bandelnya, ya kan. Roll kuning itu selalu melayang, penggaris kuning itu ya, ke badan, ke kaki ya, tapi tidak ke area-area yang vital. Dan hal itu tidak berani kita laporkan ke rumah. Kalau kita laporkan ke rumah, ditambah lagi nanti. Nah, gaya penyelesaian seperti itu tidak bisa kita terapkan lagi sekarang. Mungkin gambaran seperti itulah yang bisa kita sampaikan kepada rekan guru kita tadi yang ada suara sumbangnya tadi. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua tadi, kita jadikan budaya di sekolah terkait masalah budaya positif tadi itu ya, disiplin positif. Iya benar Pak. Memang benar apa yang Pak Jasi sampaikan tadi ya kan, ketika hanya segelintir orang yang bergerak di sekolah itu untuk melakukan sesuatu, yang lain masih stay in place, masih beri tempat. Saya pikir kalau orang-orang yang seperti itu ya kita abaikan saja, kita tinggalkan saja. Karena tadi kembali kepada apa motivasi internal tadi, kita mau bergerak atau mau seperti mereka terus berada di tempat itu. Nah, sebagai guru kita harus meyakini pepatah lama pernah mengatakan air yang mengalir itu lebih jernih daripada air yang diam di tempat. Benar seperti itu Pak ya? Iya benar Pak. Air mengalir lebih jernih dibandingkan air yang berada di sana. Ya, kecuali air sumur kan, ya, walaupun nggak mana dia itu
terus menerus diambil. Benar, benar. Ini air yang nggak diambil keruh ya kan? Benar. Itu istilah ya. Kalau air yang mengalir seperti sungai kan jernih seluruh saja ya. Tapi tidak semua sungai Pak. Kalau di sini sungainya airnya banyak yang kuning ya. Ya Pak. Sama di sini juga Pak. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya Pak Jasri Irawan terkait masalah Ya. yang kedua tadi. Kalau tidak ada yang mau bergerak ya kita lakukan aja sesuai dengan ilmu pengetahuan dan unsur intrinsik motivasi diri kita sendiri Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya Pak, baik Pak Azmi, makasih banyak. Sudah cukup jelas. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Azmi dan Bapak Said Munandar atas Bapak Jasri Irawan tadi ya atas pertanyaan dan tanggapannya tadi. Saya rasa cukup jelas pertanyaan dan jawabannya. Kemudian selanjutnya ada yang mengangkat tangan ini Ibu Minarti, Ibu Nurida, dan Bapak Saprijal ya. Bapak Saprijal silahkan kalau ingin bertanya, mic-nya diaktifkan Pak. Ya sepertinya ada kesalahan jaringan atau kesalahan perangkat dari Bapak Saprijal sehingga tidak ditangkap suaranya. Ini ada penanya berupa pesan teks di kolom chat dari Bapak Mursalin dari Darul Aman Aceh Timur. Pertanyaannya adalah apakah selain menjadi manajer dari 5 posisi kontrol tadi, selain menjadi manajer berarti ada 4 lagi, boleh tidak 4 poin yang lainnya itu digunakan di sekolah kita. Misalnya Pak Mursalin ini belum mampu menjadi manajer, boleh enggak beliau hanya menjadi teman atau pemantau, atau mungkin penghukum atau pembuat merasa bersalah. Silahkan Bapak Azmi, mungkin jawabannya disampaikan. Langsung saja ya. Terkait pertanyaan Bapak Mursalin tadi itu, memang kelima posisi kontrol ini tidak sepenuhnya bisa kita penuhi ya kan. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya kembali kepada kemampuan individu kita lah. Kalau kita hanya mampu 3 saja, tidak masalah. Kalau hanya mampu 1 saja, tidak masalah ya kan. Tapi saya pikir ketika kita menjadi seorang guru, pasti tidak mungkin 1 posisi kontrol saja yang kita kuasai ya. Nah, pasti sebagai teman, pemantau itu ada minimal 3 lah. Nah, jangan 1 saja sebagai penghukum. Itu yang bahaya ya. Nah, kalau sebagai penghukum, pokoknya apa ada salah anak-anak murid tanpa mengetahui, tanpa menelusuri akar permasalahannya, main beri sanksi hukuman. Nah, itu tidak boleh juga. Terkait pertanyaan tadi, saya pikir tidak masalah. Oh, Bapak baru mampu 2. Mampu semuanya, lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu ya, Pak Aris Jainuri. Atau bisa ditambahkan oleh Pak Said Munandar. Silakan Pak Said Munandar kalau ada ingin ditanggapi dari pertanyaan Bapak Azmi tadi atau dari Bapak Mursalin tadi. Silakan Bapak Said Munandar kalau ada yang ingin ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Aris Jainuri. Apa yang seperti disampaikan oleh Pak Azmi tadi sebenarnya betul. Dan yang ditanyakan oleh Pak Mursalin ini juga sebenarnya kita berada di posisi yang serba salah. Semenjak saya belajar di grup penggerak ini terkait budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol ini, itu ditekankan kepada kita seorang guru itu menjadi seorang manajer yang paling ditekankan untuk guru agar bisa menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Tapi berhubung kita di sekolah, realitanya murid kita itu jangankan ratusan, 1 orang murid aja mungkin kita bisa menggunakan beberapa posisi kontrol terkait kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Apalagi kita menghadapi banyak murid, banyak kepala, banyak tingkah laku, banyak karakter yang berbeda-beda di antara murid kita, hingga kita 5 posisi kontrol itu mungkin saja harus kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin berulang dan kesalahan itu fatal sekali.
dan dia untuk kesalahan posisi kontrol penghukum itu adalah posisi yang paling solusi terakhir kalau memang bisa digunakan. Kalau memang bisa, yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer, kemudian sebagai teman. Sebagai teman pun itu ada yang menanggapi, memberi masukan bahwa posisi teman itu bisa membuat murid ketergantungan. Nah, di saat seorang guru yang menjadikan posisinya sebagai teman dengan murid, begitu guru itu tidak ada, maka murid itu akan bertingkah karena dia tidak ada temannya lagi. Jadi bersifat ketergantungan. Oleh karena itu juga bisa dihindari mungkin, atau bisa dikondisikan bagaimana baiknya antara guru dengan murid. Begitu juga dengan posisi kontrol penghukum, merasa bersalah dan sebagainya. Intinya yang paling penting adalah posisi kontrol kita itu kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita gunakan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin demikian dari saya, Pak Aris. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Said Munandar atas tanggapannya. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh peserta semua bahwa link absen itu sudah di-share di kotak pesan. Silakan Bapak Ibu klik kotak pesannya yang di sudut kanan bawah. Kemudian ada link yang dikirimkan oleh Bapak Agus Riansyah berupa Google Form. Silakan diklik kemudian diisi untuk data dikeluarkan sertifikat pada meeting kita pada malam ini. Mengingat waktu sudah mendekati jam 10, kami minta sedikit closing statement dari Bapak Azmi dan Bapak Said Munandar. Selanjutnya sambil menunggu teman-teman mengisi link absen, setelah semua terisi, kita tunggu 10 menit. Selanjutnya pertemuan kita akan kita tutup ya. Silakan Pak Azmi dan Pak Said memberikan sedikit closing statement pada pertemuan kita malam hari ini. Silakan Pak Said dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Azmi, terima kasih Pak Aris, Bapak Ibu, guru sekalian, teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini. Budaya positif adalah salah satu budaya yang sangat bagus yang bisa kita aplikasikan di tempat kita belajar maupun di tempat kita mengajar. Oleh karena itu, harapan kita semua kepada Bapak Ibu terkait budaya positif dan terkait runtunannya, yaitu tentang disiplin, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan sebagainya itu agar lebih diperdalam lagi dengan berbagai macam peningkatan-peningkatan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang lain, agar disiplin positif ini bisa kita aplikasikan di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang baik, guru yang bisa menjadi yang didambakan oleh murid, guru yang menjadi dirindukan oleh murid. Oleh karena itu, dengan kita selalu menciptakan budaya positif ini, kita bisa menjadi guru yang terbaik di tempat kita mengajar. Mungkin demikian closing statement dari saya. Terima kasih Pak Aris. Saya kembalikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas closing statement-nya. Dan pada akhirnya terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung, kemudian menyimak dengan seksama pemaparan materi yang disampaikan oleh dua teman kita tadi. Kemudian terima kasih kepada Ketua Komunitas Kombel atas event yang sangat luar biasa bermakna ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita aplikasikan ke sekolah kita masing-masing di seluruh Nusantara. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan kami kepada komunitas bertambah besar dan semakin banyak event-event berupa webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang secara teknis dibutuhkan oleh teman-teman guru. Semoga teman-teman semua bisa
berembuk atau menemukan solusi-solusi kecil yang kontinu yang bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing ya Bapak Ibu semua. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga pertemuan ke depan tambah ramai, tambah bermakna dan tambah menantang lagi. Bagaimana Bapak Agus? Ada rencana pertemuan Ada ke Pak, depan? ada. Boleh disampaikan Bapak Agus, boleh disampaikan Pak Agus. Insya Allah rencana ke depan webinar ini akan terus kita laksanakan. Ini berupa series. Yang pertama sudah kita laksanakan kemarin tentang pemanfaatan teknologi, kemudian ini yang kedua tentang disiplin positif. Insya Allah yang ketiga ini dalam waktu dekat kita juga akan merencanakan kegiatan webinar tentang penggunaan e-rapor. Kita sedang berkonsultasi dengan pematerinya. Insya Allah kapan pematerinya siap kita akan laksanakan. Flyernya nanti akan disebarkan lagi Pak. Ya, terima kasih Bapak Agus. Luar biasa sekali. Memang dalam 2 minggu ke depan atau menurut kalender pendidikan dalam minggu depan itu sudah penilaian sumatif akhir tahun. Ya. Tentunya Ya. event selanjutnya adalah pengisian rapor yang akan menyibukkan seluruh guru di Nusantara ya. Ya, betul. Saya rasa itu materi yang sangat cocok memang, sangat cocok Ya. dan sangat perlu sekali. Semoga nanti terlaksana dengan lancar Bapak Agus. Amin. Saya rasa cukup sekian. Foto bersama dulu Pak. Foto bersama dulu. Oh silakan boleh. semua On Bapak cam ya. Ibu mohon membuka kamera, Ya. membuka kameranya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua mohon membuka kamera Bapak Ibu. Apapun keadaannya tidak masalah. Oke, silakan di screenshot Pak. Oke. Sudah Pak Agus? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi yang luar biasa ini. Pada akhirnya pertemuan ini kita tutup secara resmi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.